Bab 1406, 9 pil kematian. Pria itu berambut, tinggi, dan tersenyum angkuh. Julian merasakan kekuatan yang sangat kuat dalam dirinya, dan kekuatan ini adalah kekuatan fisik murni. Saat ini, Evelyn, Gary, dan Naomi juga tiba. Mereka mengepung pria berambut itu. Pria itu melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Apa, kamu ingin berkumpul?" Julian memerintahkan, "Mundur." Baru kemudian yang lain mundur. "Anak baik, kamu memiliki keberanian." Pria itu tertawa dan berkata, "Selama kamu bisa mengalahkanku, perintah pertempuran ini akan dikembalikan kepadamu." Setelah mengatakan itu, dia memamerkan tubuhnya dan bergegas menuju Julian dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat bahwa dia tidak menggunakan senjatanya, Julian juga menyingkirkan pedang ilahi Ziwe, mengangkat tangannya, dan melakukan gerakannya dengan paksa. Tinju bertabrakan. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Julian hanya merasakan kekuatan mengerikan datang dari lengannya dan meresap ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya terguncang ke belakang. Pria berambut itu juga mundur beberapa langkah. Mengoceh. Dia memandang Julian yang terkejut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata, "Wah, ini tidak sederhana." Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lengan Julian mati rasa dan sangat tidak nyaman. Dia menatap pria berambut itu dan bertanya kata demi kata, "Siapa kamu, dan mengapa kamu ingin mengambil apa yang telah saya peroleh dengan susah payah?" "Nak, dengarkan baik-baik." Pria berambut itu memandang Julian. Dia sama sekali tidak menganggap serius Julian, dan dia memperlakukannya seperti anak kecil. "Namaku Malin, dan tubuhku adalah kera iblis." "Kera setan." Julian tercengang. "Itu benar." Malin berkata, "Itu adalah kera iblis kuno yang dikenal dunia. Ngomong-ngomong, langkah menentang surga yang kamu latih adalah rahasia klan kami yang tidak diturunkan. Melihat bahwa kamu telah mempraktikkan rahasia klan kami yang tidak diturunkan. Dalam keadaan tertentu, saya berencana untuk melepaskan Anda, jika tidak, itu tidak akan semudah menangkap semangat perang." Mendengar ini, Julian berpikir. Malin sangat kuat, terutama kekuatan fisiknya, yang setidaknya telah mencapai tingkat keabadian ke-10. Kekuatan fisik seperti itu sangat menakutkan, dan dia pasti akan mampu menantang surga. Setelah pertempuran ini, dia mungkin tidak akan bisa menang. Selain itu, dia mempraktikkan langkah menentang surga, yang terkait erat dengan klan kera iblis kuno. "Wah, aku tidak ingin membunuhmu, pergi saja." Malin membuka mulutnya, lalu tubuhnya melintas dan menghilang dari pandangan Julian. Julian tidak mengejarnya. Gary menghampiri dan bertanya, "Saudara Visser, apakah hanya itu?" "Lupakan saja, pasti ada banyak perintah pertempuran di reruntuhan surga kuno. Kami hanya mencarinya di tempat lain." Julian membubarkan pembalikan 5 elemen, membubarkan langkah menentang surga, dan membubarkan kekuatan tulang naga. Kemudian, dia berbaring di tanah dan memperbaiki tulang punggungnya yang rusak. Dia tidak memilih untuk mengambil tindakan karena beberapa alasan. Pertama, seni rahasia klan kera iblis kuno yang menantang surga telah membantunya menyelesaikan banyak krisis. Ini adalah hutangnya kepada klan kera iblis kuno. Kedua, meskipun mereka bertarung, dia mungkin bukan lawannya. Jadi, dia memilih untuk menyerah. Julian tidak memilih untuk mengambil tindakan, dan baik Naomi maupun Gary tidak mengambil tindakan, karena mereka tahu bahwa kekuatan Malin sangat menakutkan, dan jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin bukan lawan jika mereka bergabung. Segera, Julian pulih dari luka-lukanya. Dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi mengunjungi Istana Dewa Perang lagi." Mereka berbalik lagi dan memasuki Istana Dewa Perang lagi. Formasi batu di Istana Dewa Perang telah dihancurkan. Jika Anda masuk lagi, formasi batu tersebut tidak akan menyerang. Beberapa orang berhenti mencari di aula utama dan pergi ke istana lain. Pavilion Pil. Beberapa orang datang ke sebuah istana. Di gerbang istana, ada beberapa karakter kuno yang terukir di atasnya. Evelyn melihat ke arah gerbang dan berkata, "Saudara Visser, ini seharusnya menjadi tempat di mana Dewa Perang menyimpan ramuan di dalam istana pengadilan surgawi kuno." Gary mengangguk dan berkata, "Ramuan berguna bagi orang kuat manapun. Saya harap masih ada beberapa ramuan yang disimpan di istana ini. Jika saya bisa mendapatkan 1 atau 2 ramuan, ini pasti akan menjadi keberuntungan yang luar biasa." "Masuk dan lihat." Julian melangkah maju dan membuka pintu. Berderak. Pintu didorong terbuka. Begitu pintu terbuka, aroma menawan keluar. Aroma ini begitu kuat sehingga merangsang tubuh Julian. Pori-pori di tubuhnya tidak bisa tidak membesar, dan dia dengan panik menyerap kekuatan yang terkandung dalam wewangian ini. Baunya enak sekali. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Beberapa orang lainnya terkejut. Julian memandang Pavilion Pil. Pavilion Pil tidak besar, hanya beberapa ratus meter persegi. Ada banyak lemari di dalamnya, dan ada beberapa laci kecil di lemari itu. Ada kata-kata yang tertulis di laci itu, tetapi Julian tidak tahu apa arti kata-kata itu. Julian masuk dan membuka laci dengan santai. Itu kosong, tidak ada apa-apa. Semua orang sedang membuka laci. Namun, tidak ada apapun di dalamnya. Hanya ada sisa bubuk obat di beberapa laci. Pasti sudah terlalu lama dan ramuannya sudah meleleh. Mengoceh.
Teriakan terkejut terdengar. Mendengar ini, beberapa orang memandang Naomi, dan melihat Naomi membuka laci, mengeluarkan botol kristal kecil, dan menuangkan pil emas dari botol tersebut. Obat mujarab itu seukuran ibu jari, mekar dengan cahaya keemasan dan dipenuhi dengan keharuman yang menawan. Saudara Visser, ini pil utuh. Julian berjalan mendekat. Evelyn dan Gary juga berjalan mendekat. Keduanya melirik diri mereka sendiri di laci. 9 pil kematian. Evelyn membuka mulutnya dan berkata, ini adalah pil 9 kematian. Julian bertanya, apa itu pil 9 kematian? Evelyn mengangguk, bagaimana saya mengetahui hal ini? Saya baru saja menerjemahkan kata-kata yang tertulis di sana. Julian memandang Gary dan bertanya, pernahkah kamu mendengarnya? Gary menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga belum pernah mendengarnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu dari zaman surga kuno. Evelyn berkata, sebagian besar ramuan di sini telah rusak dan hilang, dan hanya yang ini yang terpelihara sepenuhnya. Ini pasti merupakan hal yang luar biasa, itu pasti benda ilahi. Julian berpikir sejenak, lalu berkata, tunggu sebentar, izinkan saya bertanya tentang roh senjata dari rumah abadi. Senior Killing, pernahkah kamu mendengar tentang pil 9 kematian? Julian bertanya tentang roh senjata di rumah abadi. Segera, roh senjata itu menjawab, kembali ke Master, saya telah mendengarnya. Julian sangat gembira dan buru-buru bertanya, apa asal mula pil 9 kematian ini? Killing berkata, saat itu, saya bepergian ke seluruh negeri bersama Kaisar Jinghong. Kami pernah mengunjungi reruntuhan dan menemukan sebuah buku kuno di reruntuhan tersebut. Dalam buku kuno tersebut, saya membaca catatan pil 9 kematian. Pil 9 kematian adalah ramuan yang menantang surga. Rumor mengatakan bahwa setelah meminum pil 9 kematian, Anda akan memiliki 9 nyawa, dan kekuatan Anda akan meningkat pesat setiap kali Anda mati. Hanya orang kuat di atas tingkat Kaisar Agung dapat menyempurnakannya. Hanya saja formula pil 9 kematian sudah lama hilang. Itu adalah sesuatu dari zaman surga kuno. Bahkan di zaman kuno, tidak pernah muncul. Setelah mendengar penjelasan Killing, Julian menarik napas dalam-dalam. Setelah meminumnya, saya memiliki 9 nyawa. Ini sangat menakutkan. Obat mujarab ini sangat menantang surga. Pantas saja obat ini diawetkan sepenuhnya. Ternyata ini adalah obat mujarab yang menantang surga yang disempurnakan oleh orang kuat di atas level Kaisar Agung. Bab 1407, Hadiah Ramuan. Pil 9 kematian, juga dikenal sebagai pil pengembalian besar 9 teknik, setelah meminumnya, Anda akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Setiap kali minyak habis dan lampu mengering, dan Anda hampir mati, itu kekuatan pil akan diaktifkan dan Anda akan diberkati lagi. Total ada 9 kreasi. Bisa juga dikatakan bahwa setelah meminum ramuan ini, kamu akan memiliki 9 nyawa. Killing terus menjelaskan. Julian juga sangat menyadari kengerian pil ini. Semua orang memandang Julian. Naomi bertanya, bagaimana kabarmu? Apa yang kamu tanyakan? Julian berbicara dengan jujur dan menjelaskan fungsi pil 9 kematian. Mendengar ini, Naomi tampak terkejut dan berkata, apakah ini sekuat itu? Julian merentangkan tangannya dan berkata, inilah yang dikatakan oleh roh senjata dari rumah abadi saya. Roh senjata ini diciptakan oleh Kaisar Agung. Di zaman kuno, dia berkeliling dengan Kaisar dan belajar banyak hal. Adapun apakah itu benar, maka saya tidak tahu. Naomi memiliki senyum cerah di wajahnya, menyerahkan ramuan di tangannya kepada Julian, dan berkata sambil tersenyum, sayang, ini dia. Julian sedikit terkejut. Beri aku. Ya, kenapa, tidak menginginkannya. Senyuman di wajah Naomi mengeras, dan dia berkata dengan dingin, ini adalah pil langka. Saya tidak akan memberikannya kepada orang biasa, jadi jangan dibuang begitu saja. Julian berkata dengan wajah serius, Anda menemukan ramuan ini, dan itu seharusnya menjadi milik Anda. Dan saya juga mengatakan bahwa khasiat ramuan ini menantang surga, jadi Anda bisa meminumnya sendiri. Julian menolak. Bukannya dia tidak menginginkannya, tapi dia tidak pantas mendapatkannya secara cuma-cuma. Obat mujarab ini tidak ditemukan olehnya. Naomi menemukannya, jadi itu seharusnya milik Naomi. Berikan saja padamu. Naomi memaksakan ramuan itu kepada Julian, dan berkata dengan wajah serius, kamu adalah manusia terkuat di dunia sekarang, dan kamu memiliki kutukan yang mengerikan. Kamu mungkin mati suatu hari nanti. Ramuan ini tidak baik untukku. Ini sangat penting. Gadis kecil, kamu mengutukku sampai mati. Julian berkata tidak puas. Benar. Naomi berkata, oke, jangan lalai. Ini dia, ambil saja. Naomi berkata demikian. Jika Julian tidak menerimanya lagi, itu akan menjadi sedikit tidak baik. Aku berhutang budi padamu. Julian menerima ramuan itu. Naomi tersenyum bahagia. Setelah itu, beberapa orang melanjutkan pencarian. Namun, hanya ada pil ini di paviliun pil ini. Beberapa orang meninggalkan paviliun pil. Julian memegang pil 9 kematian. Ada sedikit sisa kehangatan pada ramuan di tangannya. Dia bisa merasakan bahwa ramuan itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Terkadang meminum pil tidak mempengaruhi fondasi kultivasi. Di Immortal Mansion, suara roh senjata datang.
Qiling tahu bahwa Julian ingin meminum obat mujarab, tetapi dia takut setelah meminum obat mujarab, kekuatannya akan meningkat terlalu cepat dan mempengaruhi fondasinya sendiri. Setelah menerima pengingat dari roh senjata, Julian berpikir bahwa dia harus meminum pil ini terlebih dahulu. Kalian pergi mencari ke tempat lain dulu. Aku akan mencari tempat untuk mundur dan meminum ramuan ini. Julian berpikir sejenak lalu berkata. Alamnya sendiri sangat lemah, dan dia baru saja memasuki negeri dongeng untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan para jenius di alam semesta, ada celah yang besar. Dia harus terus meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan cara inilah kita dapat bersaing untuk mendapatkan ciptaan ketiga. Evelyn melirik Julian dan bertanya, apakah kamu akan mundur di sini? Ya, Julian mengangguk. Oke, Evelyn berkata, kalau begitu ayo kita berkeliling. Julian tidak mengikuti, tetapi kembali ke pintu masuk aula. Di depan formasi batu, dia duduk bersila di tanah, melihat ramuan di tangannya, dan bertanya, Senior Qiling, bisakah kamu mengatur formasi waktu? Seberapa sulitkah ini? Di Immortal Mansion, suara roh senjata datang. Segera setelah itu, kata-kata misterius muncul di cincin di jari Julian. Kata-kata ini bersatu membentuk formasi waktu. Terima kasih, Senior Qiling. Julian tampak bersyukur. Kemudian, dia mengambil pil 9 kematian dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Obat mujarab masuk ke tenggorokan dan berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke seluruh tubuh bersama tenggorokan. Arus hangat ini adalah energi yang sangat kuat. Energi ini sangat agung, memenuhi tubuh Julian dan mengalir melalui anggota tubuhnya. Semua pori-pori di tubuh Julian terbuka. Cahaya keemasan meluap dari pori-pori. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang di udara, merasa seperti sedang terbang dan terbang. Ini sangat kuat. Ini adalah pil yang dimurnikan oleh orang kuat di atas level kaisar. Julian menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan keterampilan mentalnya, dengan panik menyerap energi di tubuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatan abadi miliknya. Formasi pembalikan 5 elemen terukir di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak berlatih, kekuatan abadi 5 elemen akan terus meningkat. Namun, setelah memasuki alam abadi, jika Anda belum diberkati, akan sulit untuk menerobos. Julian terdiam dalam kenikmatan peningkatan kekuatan. Segera, kekuatannya mencapai tingkat keabadian yang ekstrim. Dia merasakan lapisan awan kelabu muncul di langit. Lapisan awan ini menghalangi energi spiritual langit dan bumi. Di bawah induksinya, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya terhalang oleh lapisan awan kelabu ini dan tidak dapat diserap. Dia tahu bahwa ini adalah munculnya penghalang alam. Jika Anda ingin terus menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan Anda perlu mendobrak penghalang alam. Dan mendobrak penghalang dunia dianggap sebagai terobosan. Hancurkan untukku. Julian tiba-tiba mengangkat tinjunya, dan kekuatan yang kuat muncul di tinjunya, dan dia meninju. Penghalang alam surga pertama hancur oleh pukulannya. Saat awan kelabu pecah, cahaya 5 warna jatuh dari langit, dan cahaya ini menyelimuti dirinya. Pada saat ini, segel di tubuhnya muncul. Jika tidak ada segel, ini akan menjadi saat di mana kekuatan abadi miliknya melonjak. Namun, ada segel di tubuhnya, yang mengutuk aliran kekuatan abadi dan gelombang kekuatan abadi. Julian menenangkan diri dan menyerang segel itu dengan sepenuh hati. Namun, pada saat ini, kekuatan kutukan yang keluar menimbulkan masalah. Kali ini kekuatan kutukannya sangat menakutkan. Dalam pandangannya, pemandangan di depannya menghilang, dan dia merasa muncul di tempat yang tidak diketahui. Kabut hitam ini terus-menerus berubah menjadi berbagai binatang buas tak dikenal, terus-menerus menyerangnya. Dalam sekejap, dia terluka. Brengsek. Julian mengutuk dengan marah. Sialan, itu terjadi saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Pemandangan ilusi di depannya menghilang, dan binatang tak dikenal yang berubah menjadi kabut hitam menghilang. Namun, kekuatan kutukan terus menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, dan pada saat ini, segel di tubuhnya baru saja dibuka. Tidak dapat menggunakan kekuatan sihir untuk menyembuhkan. Sekarang, satu-satunya cara adalah membuka segelnya secepat mungkin. Kalau tidak, dia akan mati di bawah kutukan. Julian tidak berani gegabah dan pergi menyerang segel itu dengan sepenuh hati. Engah. Luka di dalam tubuhnya sangat parah sehingga dia mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Pada saat ini, beberapa retakan muncul di permukaan tubuh. Hal ini disebabkan oleh kekuatan kutukan yang menghancurkan tubuh secara gila-gilaan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan mati di bawah kutukan? Julian sangat cemas. Bab 1408, Pengaruh Pil 9 Kematian. Julian menyerap kekuatan Pil 9 Kematian dan memecahkan penghalang alam, tetapi pada saat ini, segelnya muncul. Dengan munculnya segel, kekuatan kutukan keluar sehingga menimbulkan masalah. Dalam keadaan normal, dia pasti mampu menahan kutukan itu. Namun, sekarang setelah segelnya muncul, dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan, dan dia tidak bisa menggunakan sihir untuk menyembuhkan lukanya. Luka di tubuhnya semakin parah. Dalam sekejap, retakan muncul di tubuhnya, dan retakan itu terus membesar.
Jika terus begini, tidak butuh waktu lama hingga tubuhnya terkorosi seluruhnya oleh kekuatan kutukan itu. Setidaknya butuh 3 hari baginya untuk menembus segel pertama. Setidaknya segel pertama harus dibuka sebelum sedikit sihir dapat digunakan untuk menyembuhkan. Julian sangat cemas. Kesadarannya menjadi semakin kabur. Meski begitu, dia tidak pernah lupa untuk menyerang segel tersebut. Dengan sedikit kekuatan di tubuhnya, dia terus menyerang segel tersebut, berharap dapat membuka segel tersebut dan membuka lebih banyak kekuatan. Dia jatuh ke tanah dan perlahan menutup matanya. Napasnya menjadi semakin lemah. Luka di dalam tubuhnya menjadi semakin serius. Saat ini, dia jatuh ke tanah, memancarkan aura hitam. Apakah kamu akan mati? Julian tidak mau menyerah. Dia tidak ingin mati dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Namun, sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Akhirnya dia pingsan total. Hanya 1 hari setelah dia pingsan, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan ini membuka segel di tubuhnya dalam sekejap, dan energi iblis di tubuhnya secara otomatis berubah dan mulai memperbaiki banyak lukanya. Dan kekuatan abadinya meningkat pesat. Wilayahnya telah dipromosikan secara langsung dari surga kedua dunia abadi ke surga keempat dunia abadi, yang telah sepenuhnya meningkatkan kekuatan kedua surga tersebut. Julian perlahan bangun. Begitu dia bangun, dia merasakan kekuatan agung di tubuhnya. Ini. Dia terkejut. Aku belum mati, dan aku terus membuat terobosan. Apa yang terjadi? Julian bingung. Segera, dia tiba-tiba terbangun. Ngomong-ngomong, itu adalah kekuatan dari pil 9 kematian. Aku meminum pil 9 kematian dan menghadapi kematian. Kekuatan dari pil 9 kematianlah yang menyelamatkanku dan membuatku lebih kuat. Julian ingat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini benar-benar ramuan ajaib. Dia juga tidak menyangka bahwa kali ini dia hampir mati, tetapi kekuatan pil 9 kematianlah yang membantunya menyelesaikan krisis tersebut. Jika bukan karena pil 9 kematian, ketika dia menerobos dan kekuatan kutukan keluar sehingga menimbulkan masalah, dia pasti akan dikutuk. Hush. Ambil napas dalam-dalam. Dia mengaktifkan kekuatan abadinya, dan kekuatan abadi di tubuhnya sangat agung, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia khawatir wilayahnya tidak stabil. Dia khawatir wilayahnya tidak stabil dan ingin menekan kekuatan di tubuhnya, tetapi kekuatan di tubuhnya sangat murni dan tidak dapat ditekan sama sekali. Sepertinya tidak ada ketidakstabilan di dunia ini. Julian bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar lega. Ini adalah dao abadi tingkat keempat. Kekuatan saya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jika saya terus berlatih dengan kecepatan ini, saya akan segera mencapai dao abadi tingkat 33, memasuki Hedao, dan memasuki dunia ilahi. Julian juga memperoleh pemahaman tentang bidang kultivasi. Menurutnya, hanya dengan memasuki alam jalan ilahi seseorang dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Di bawah cara ilahi, semua adalah semut. Sekarang kekuatannya terbatas dan dia belum melakukan kontak dengan orang kuat Shinto yang sebenarnya, dan dia tidak tahu seberapa kuat orang kuat Shinto itu. Setelah berpikir sejenak, Julian berdiri dan keluar dari formasi waktu. Kekuatan pil 9 kematian telah diserap olehnya, dan sisa kekuatan disembunyikan di dalam tubuhnya. Dia perlu mengaktifkan kekuatan pil 9 kematian saat dia hampir mati lagi. Setelah meminum pil 9 kematian, nyawa Julian juga terlindungi. Dia telah memperoleh manfaat besar dari retret ini. Wilayahnya telah meningkat pesat, dan kekuatannya telah meningkat pesat kali ini. Jika dia menghadapi Malin dari klan kera iblis kuno lagi kali ini, dia pasti akan mampu mengalahkan mereka. Setelah dia keluar dari formasi waktu, dia berjalan menuju istana Dewa Perang. Naomi, Evelyn dan Gary ditemukan di istana Bobrok. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Mendengar suaranya, beberapa orang berbalik dan melihat. Setelah melihat Julian mendekat, mereka tercengang. Naomi bertanya, apakah kamu tidak berlatih dalam pengasingan? Kenapa begitu cepat? Hanya 1 hari. Julian tampak serius dan berkata, saya mengasingkan diri dalam formasi waktu. Berkat pil 9 kematian kali ini, jika tidak, saya akan dikutuk. Hati Evelyn menegang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Julian menceritakan apa yang terjadi setelah retret. Mendengar ini, Naomi pun tersenyum dan berkata, dengar, sudah kubilang aku benar. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu berhutang nyawa padaku. Ya. Julian menjawab ya 3 kali berturut-turut dan berkata, saya berhutang nyawa padamu, oke. Gary memandang mereka berdua. Menurutnya, hubungan antara Julian dan Naomi tampak berbeda. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kekuatanmu meningkat pesat kali ini. Coba kulihat, jika kamu mati beberapa kali lagi, kekuatanmu akan meningkat pesat. Jika kamu mati sekali, kamu akan mendapatkan berkah, dan kekuatanmu akan meningkat 2 tingkat. Mati 9 kali, dan kekuatanmu akan mencapai tingkat keabadian ke-20. Julian memutar matanya dan mengabaikan Gary. Dia tidak akan berpikir untuk menggunakan kematian untuk meningkatkan kekuatannya. Pil 9 kematian adalah jaminan.
Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu? Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menemukan apapun. Mungkin karena sudah terlalu lama, dan segala sesuatu di Istana Dewa Perang telah rusak seiring berjalannya waktu. Julian berpikir serius dan berkata, mungkinkah keberuntungan yang disebutkan oleh Dewa Pintu juga mengacu pada pil 9 kematian? Saya selalu merasa ada keberuntungan di Istana Dewa Perang yang belum kita temukan. Naomi berkata, kalau begitu lanjutkan pencarian. Setelah itu, beberapa orang melanjutkan pencarian. Mereka menggeledah seluruh Istana Ares. Saya mencari ke dalam dan keluar beberapa kali. Namun, saya tidak menemukan sesuatu yang berguna. Tampaknya keberuntungan yang disebutkan oleh Dewa Pintu adalah pil 9 kematian. Setelah tidak mendapatkan apa-apa, beberapa orang pun memilih pergi. Reruntuhan pengadilan surgawi sangat besar. Area ini sangat luas sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Selain itu, ada banyak makhluk yang memasuki reruntuhan pengadilan surgawi kuno, berkisar antara 100.000 hingga 80.000 sejauh ini, Julian hanya menemukan Malin. Setelah meninggalkan reruntuhan Istana Dewa Perang, beberapa orang memasuki kota yang ditinggalkan. Kota ini sangat besar, dan bangunan-bangunan di kota ini sangat megah. Meski banyak yang sudah runtuh, namun dilihat dari reruntuhannya, Anda masih bisa mengetahui betapa megahnya kota ini pada zaman dahulu. Begitu beberapa orang muncul di gerbang kota, mereka merasakan banyak suasana di kota. Julian berhenti dan berkata, ada makhluk hidup, dan jumlahnya cukup banyak, jadi berhati-hatilah. Gary tampak tidak setuju dan berkata, Malin tahu tentang perintah pertempuran. Saya pikir makhluk hidup lain harus mengetahuinya. Sekarang kita telah kehilangan perintah pertempuran. Jika Anda ingin saya melihatnya, kami juga akan merebut perintah pertempuran diperoleh makhluk hidup lainnya. Naomi mengangguk dan berkata, baiklah, saya setuju. Lebih baik merampok orang lain daripada menemukannya sendiri. Julian terkekeh dan berkata, menurutku juga begitu. Julian sama sekali tidak akan bersikap sopan kepada ras asing ini, dia akan merampok mereka jika dia bisa. Bab 1409, 33 Perintah Pertempuran. Di dunia ini, tidak pernah ada yang disebut keadilan dan keadilan. Ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Jika ingin bertahan hidup di dunia ini, Anda harus terus meningkatkan kekuatan Anda. Julian sepenuhnya memahami hal ini. Sejak awal, manusia dari 3.000 negeri tertutup datang ke bumi, dan sekarang ras asing datang ke bumi. Orang luar ini menindas manusia di bumi. Jika dia tidak cukup kuat untuk menyelesaikan bencana umat manusia, maka umat manusia sekarang akan menjadi tawanan. Oleh karena itu, dia tidak keberatan sama sekali untuk merebut perintah pertempuran yang diperoleh orang lain. Beberapa dari mereka memasuki kota yang ditinggalkan ini bersama-sama. Segera setelah kami memasuki kota, sekelompok orang datang. Julian. Sebuah suara datang. Julian mendengar suara itu dan menoleh, dan menemukan bahwa orang-orang yang berjalan ke arahnya tidak lain adalah Momo dan Sanjuesa dari klan Tianming di alam iblis. Tapi aura mereka seperti pelangi, dan sekilas dia tahu mereka adalah Tianming. Momo berjalan cepat dan bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukan perintah pertempuran? Begitu Momo membuka mulutnya, Julian tahu bahwa perintah pertempuran telah disebarkan. Dia berkata, saya cukup beruntung mendapatkan satu sebelumnya, tapi itu diambil. Diambil, Sanjuesa tertegun. Dia tahu kekuatan Julian. Di antara makhluk yang bersaing untuk ciptaan ketiga, dia pasti termasuk di antara 20 makhluk teratas. Dengan sedikit ketidakberdayaan di wajah Julian, dia berkata, dia adalah makhluk dari klan kera iblis kuno. Dia sangat kuat, dan kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Kekuatan fisiknya setidaknya telah mencapai tingkat surga ke-10. Mendengar ini, Momo mengerutkan kening dan berkata, Julian, kamu harus bekerja keras. Sekarang beritanya telah menyebar. Hanya ada 33 perintah pertempuran di reruntuhan surga kuno. Setelah ke-33 perintah pertempuran muncul, maka saatnya untuk membuka surga ke-33. Sanjuesa mengangguk dan berkata, ya, memang begitu. Dengan kata lain, hanya 33 makhluk yang bisa mendapatkan perintah pertempuran, dan hanya 33 makhluk yang bisa bersaing untuk ciptaan terakhir. Mereka yang belum menerima perintah pertempuran tidak ada cara untuk merebut ciptaan. Julian bertanya, siapakah orang kuat yang telah memperoleh perintah pertempuran sekarang? Sanjuesa menggelengkan kepalanya, kamu tahu itu, tapi seharusnya tidak banyak perintah perang yang muncul sekarang. Saya baru saja mendapat kabar bahwa ada gunung berapi di barat daya sini. Ini adalah gunung api. Konon ada gunung berapi di Flame Mountain. Perintah pertempuran. Julian sedikit terkejut dan bertanya, bagaimana Anda mengetahui berita ini? Dia memasuki Istana Dewa Perang sebelumnya dan mendapat perintah pertempuran di Istana Dewa Perang. Namun, sebelum memasuki Istana Dewa Perang, dia tidak mengetahui bahwa ada perintah pertempuran di Istana Dewa Perang. Sanjuesa menjelaskan, ini adalah pesan yang dikeluarkan oleh surga. Surga akan menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan tersebut kepada makhluk yang memasuki reruntuhan. Kalau begitu ayo kita pergi ke Flame Mountain bersama-sama. Kata Julian. Karena ada satu di Flame Mountain, mari kita lihat.
Terlebih lagi, Sanjuesa juga mengatakan bahwa hanya ada 33 perintah pertempuran, jadi kamu harus cepat, jika tidak, kali ini akan sia-sia. Ada 4 orang di timnya, yang berarti mereka harus mendapatkan setidaknya 4 perintah pertempuran. Momo melirik ke arah Evelyn yang berdiri di samping, dan bertanya, Evelyn, apakah ayahku menyuruhmu membantuku mencapai bencana ketiga di bumi? Evelyn mengangguk pelan dan berkata, guru memang telah menjelaskannya, tetapi ada terlalu banyak orang berkuasa yang telah menangkap bencana ketiga di bumi kali ini. Bahkan jika saya telah memperoleh banyak ciptaan, akan sulit bagi Anda untuk menangkap bencana ketiga. Evelyn mengatakan yang sebenarnya. Meskipun demikian, dia telah menjadi tubuh iblis yang tak tertandingi, menerima dharma magis, dan sekarang telah memasuki negeri dongeng. Namun, kekuatan memasuki negeri dongeng untuk pertama kalinya terlalu lemah. Tidak ada cara untuk bersaing dengan banyak orang jenius dalam hal penciptaan. Momo berkata, aku akan baik-baik saja dengan bantuanmu. Julian tidak berkata apa-apa karena itu bukan urusannya. Guru Evelyn adalah ayah Momo. Sanjuesa berkata, ayo pergi, jangan buang waktu. Banyak orang kuat telah bergegas ke gunung api. Jika mereka terlambat, perintah pertempuran akan diambil oleh orang lain. Julian mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo pergi bersama. Julian tidak memasuki kota. Setelah bertemu Momo, Sanjuesa dan iblis kuat lainnya di gerbang kota, dia mengikuti mereka dan bergegas menuju area di mana gunung api berada. Setelah terbang terus-menerus selama setengah hari, kami akhirnya muncul di pegunungan api. Yang disebut gunung api adalah pegunungan, tetapi pegunungan ini terbakar dengan amukan api. Sanjuesa menunjuk ke pegunungan yang terbakar di depan dan berkata, ini adalah gunung api. Menurut berita yang datang sekarang, gunung api ini memiliki asal-usul yang bagus. Oh. Julian memandangnya dan bertanya, dari mana asal-muasal gunung api ini? Sanjuesa berkata, menurut berita yang dirilis oleh Dao Surgawi, api gunung api sangatlah istimewa. Ini adalah api sejati 9 rasa di tungku alkimia Taishan Daozu di era pengadilan surgawi kuno. Sebuah kecelakaan menyebabkan api sejati 9 rasa di tungku alkimia miring dan tumpah di sini, menciptakan gunung api. Meskipun kekuatan api di sini tidak sekuat sebelumnya, namun masih sangat menakutkan. Konon api sejati 9 rasa yang asli bahkan dapat membakar kaisar. Sanjuesa secara singkat memperkenalkan asal-usul Flame Mountain. Beberapa orang bergerak maju dengan cepat dan segera sampai di kaki gunung. Ketika mereka muncul di kaki gunung, suhu di sini sudah sangat buruk. Bahkan Julian dan yang lainnya merasakan panas. Di kaki gunung, banyak makhluk berkumpul. Makhluk-makhluk ini tidak berani masuk gegabah, karena apinya sangat mengerikan, dan jika masuk gegabah akan terbakar hingga tidak meninggalkan debu. Ada juga beberapa makhluk yang mencoba masuk, tetapi ketika mereka mencapai setengah jalan mendaki gunung, mereka tidak dapat bertahan dan harus mundur. Julian memandangi pegunungan di depannya. Pegunungan ini tingginya 10.000 meter, dan puncak setinggi 10.000 meter semuanya tertutup api, terbakar dengan amukan api, dan bahkan kehampaan pun menjadi terdistorsi. Dan di udara di puncak gunung, ada cahaya putih yang melayang. Ini adalah perintah pertempuran. Julian melihatnya. Makhluk lain juga melihatnya. Namun, meski perintah pertempuran tepat di depan mereka, tidak ada yang berani masuk dengan gegabah. Haha, tidak ada yang berani pergi. Semburan tawa bergema. Saat suara itu datang, seorang pria berbulu dan tampak kasar muncul. Malin. Julian sedikit terkejut. Dia tidak lain adalah Malin dari klan kera iblis kuno yang telah mengambil perintah pertempuran sebelumnya. Kemunculan Malin menarik perhatian banyak makhluk. Dia tertawa keras, lalu mengambil langkah dan bergegas menuju nyala api yang terang. Kita tidak bisa membiarkan dia sampai di sana lebih dulu. Julian mengatakan sesuatu dan bergegas mengejarnya. Malin sudah memiliki perintah pertempuran di tangannya. Saudara Visser, berhati-hatilah. Julian, hati-hati. Evelyn dan Naomi mengingatkan mereka secara bersamaan. Namun, pada saat ini, Julian sudah bergegas ke dalam api. Begitu dia masuk, api mengelilinginya. Dia merasa seluruh tubuhnya terbakar dan itu sangat tidak nyaman. Bab 1410, bergegas ke gunung api. Api gunung api adalah api sejati dengan 9 rasa. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, kekuatan apinya kurang dari 1/10 dari kekuatan periode puncak, namun masih sangat menakutkan. Begitu Julian masuk, dia dikelilingi oleh api yang berkobar. Seluruh tubuhnya terbakar, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Tapi, itu saja. Dengan kekuatan tubuhnya, dia masih bisa menahan suhu tinggi di sini. Dia mendongak. Malin hampir mencapai titik tengah gunung. Kekuatan fisik Malin sangat menakutkan dan dapat menahan api di sini. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia menerima perintah pertempuran ini. Julian mengetahui bahwa jumlah perintah perang di reruntuhan Istana Surgawi kuno terbatas, hanya berjumlah 33. Ada terlalu banyak makhluk yang memasuki reruntuhan surga kuno kali ini. Dibutuhkan orang yang benar-benar kuat untuk mendapatkan 33 perintah pertempuran dengan begitu banyak orang kuat. Dia mengaktifkan kekuatan abadi untuk melindungi tubuhnya. Setelah memiliki kekuatan abadi untuk melindunginya, api di sini tidak lagi berdampak apapun padanya. Dia mempercepat kecepatannya dan bergegas menuju Malin di depan.
Di kaki gunung, setidaknya ada puluhan ribu makhluk berkumpul. Orang-orang ini datang setelah menerima berita tersebut, dan banyak yang masih dalam perjalanan. Kekuatan fisik keduanya sangat menakutkan. Mereka dapat mengandalkan kekuatan fisik untuk menahan api gunung api. Saya tidak tahu apakah mereka dapat mencapai puncak gunung dan mendapatkan perintah pertempuran ini. Banyak makhluk berkumpul dan memperhatikan. Pada saat ini, Julian sudah bergegas mendaki gunung. Bahkan jika tubuh fisiknya mencapai tingkat ketujuh keabadian, dan dengan perlindungan kekuatan abadi, dia tidak tahan lagi setelah mencapai lereng gunung. Tubuh fisiknya terbakar merah, dan suhu di permukaan tubuhnya mencapai tingkat yang menakutkan. Jika dia terus masuk lebih dalam, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Namun Malin masih bergerak maju. Dia hampir muncul di puncak gunung, dan kecepatannya melambat. Pasti tubuhnya hampir mencapai batas kemampuan menahan api. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Segera, dia mengaktifkan kekuatan sihir pembalikan 5 elemen, mengubah atribut tubuh menjadi atribut api. Tubuh fisiknya adalah tubuh suci 5 elemen. Setelah berubah menjadi tubuh dengan atribut api, atribut tubuhnya sama dengan atribut api, dan ketahanannya meningkat pesat. Malin menahan api dengan seluruh kekuatannya. Ketika dia merasakan Julian mengejarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melihat. Saat ini, rambut di kepalanya telah terbakar, dan kepalanya botak, wajahnya merah dan dia terlihat sangat malu. Cek, cek. Aku tidak menyangka dengan kekuatanmu, kamu benar-benar bisa sampai di sini. Aku benar-benar meremehkanmu. Melihat daya tahan tubuhnya sepertinya telah mencapai batasnya, Julian mau tidak mau mengingatkannya, jangan bertahan jika kamu tidak bisa bertahan, hati-hati sampai kehilangan nyawamu di sini. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dengan langkah besar. Setelah mengambil beberapa langkah, bola api menyapu ke arahnya. Nyala api membawa kekuatan yang sangat menakutkan dan menjatuhkannya. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah muncrat. Begitu darahnya muncrat, ia langsung menguap. Dia naik dari tanah dengan susah payah dan mengaktifkan energi iblisnya untuk menyembuhkan lukanya. Nyala api yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa mencapai puncak gunung. Julian terkejut. Saat ini, dia sekali lagi menggunakan kekuatan di tubuhnya. Ada rasa sejuk di tubuhnya. Inilah kekuatan atribut air dalam tubuh. Ketika kekuatan atribut air memenuhi tubuhnya, dia merasa jauh lebih baik. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan tulang naga, ditambah dengan pembalikan 5 elemen, dan 5 jenis kekuatan abadi beredar di dalam tubuhnya. Kekuatannya sendiri meningkat dalam sekejap, dan kemudian dia menggunakan langkah menentang surga. Setelah terus-menerus menggunakan teknik peningkatan kekuatan dan menambahkan tubuh suci 5 elemen, dia nyaris tidak menahan api, mempercepat kecepatannya, dan bergegas menuju puncak gunung. Brengsek. Ketika Malin melihat Julian melaju kencang, dia mengutuk dengan keras. Pada saat ini, dia tidak memiliki keraguan lagi dan menggunakan keterampilan uniknya yaitu langkah penentang surga. Kekuatannya ditingkatkan dan perisai pelindung terbentuk di permukaan tubuhnya. Saat ini, Julian hampir muncul di puncak gunung. Kebakaran paling banyak terjadi di puncak gunung, terutama di tempat perintah pertempuran berada, yang dikelilingi oleh amukan api. Pada saat ini, pedang ilahi ungu muncul di tangan Julian. Hancurkan untukku. Dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu dan membelah apinya. Dia menghindar, bergegas menuju perintah pertempuran, dan meraihnya. Milikku. Di belakangnya, teriakan keras datang. Saat teriakan keras itu bergema, sesosok tubuh bergegas mendekat. Dia mengangkat tangannya dan memukul Julian dengan telapak tangan. Julian tiba-tiba mengangkat tangannya, mengayunkan pedang ilahi Ziwei di tangannya, dan energi pedang muncul, memaksa Malin mundur. Malin menyaksikan pertarungan antara Julian dan Aifa, dan mengetahui bahwa Julian sangat kuat, terutama ilmu pedangnya, yang sangat menakutkan. Dia tidak berani bertarung langsung, dan dengan cepat mengelak dan menghindar. Saat dia menghindar, Julian sudah dievakuasi dengan perintah pertempuran. Dia dengan cepat mengejar. Dia menyerang punggung Julian, mencoba merebut perintah pertempuran dari tangan Julian. Julian menyingkirkan pedang ilahi Ziwei. Dia merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang dari belakangnya, dan wajahnya tenggelam, ini sangat sulit untuk dihadapi. Dia berbalik dan menepuk telapak tangannya. Telapak tangan bertabrakan. Dia hanya merasakan kekuatan yang lebih kuat darinya. Kekuatan ini langsung menjatuhkannya, terbang keluar dari Flame Mountain, dan jatuh ke tanah dengan keras. Bahkan sebelum dia bangkit dari tanah, Malin mengejarnya, berdiri di depannya, mengulurkan tangannya, dan berkata, bawa ke sini. Julian berdiri dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan senyuman di wajah merahnya, ini, menurutmu itu mungkin. Terakhir kali aku memberikannya padamu, aku berhutang pada klanmu. Aku sudah melunasi hutangku pada klanmu. Sekarang jika kamu menginginkan perintah pertempuran, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Pedang ilahi Ziwei kembali muncul di tangannya. Julian tahu bahwa Malin juga menggunakan langkah menentang surga, dan dia sekarang lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi, dia juga. Dia berada di keabadian tingkat pertama, tetapi sekarang dia telah mencapai keabadian tingkat keempat.
Surga tingkat pertama dapat menggunakan berbagai teknik rahasia dan sihir tingkat keempat dapat digunakan. Pedang suci kain sutera myrtle di tangannya mekar dengan cahaya ilahi ungu, nafas di tubuhnya seperti pelangi, dan semangat juang melonjak. Ayo! Pedang ilahi Ziwei menunjuk secara horizontal. Malin memandang Julian dengan ekspresi agak muram. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, baiklah, Julian, kamu menang kali ini, tetapi hanya karena kamu mendapatkan perintah pertempuran, itu tidak berarti kamu mendapatkan takdir akhir. Sampai jumpa di 33 Istana Surgawi. Saya harap Anda tidak mengizinkan saya kecewa. Benar. Dia juga teringat sesuatu dan mengingatkan, bahkan jika kekuatanmu telah meningkat pesat, kamu masih bukan tandinganku. Kamu masih harus bekerja keras. Saya harap ketika kamu naik ke Istana Surgawi ke-33, kekuatanmu akan menjadi lebih kuat lagi, jika tidak, jika demikian, kamu bukan tandinganku. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Malin berbalik dan pergi. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Hush! Julian menghela nafas lega. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin bertengkar dengan orang mesum seperti Malin. Dia duduk bersila di tanah, membubarkan langkah yang menentang surga, dan kemudian mulai mengaktifkan energi iblis untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bersambung.